Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kita lanjut pertemuan kedua kita, di mana kita masih berada di bab kelima, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Baiklah, di pertemuan kedua ini kita memiliki juga 3 tujuan pembelajaran, di mana yang pertama adalah mengidentifikasi pengertian kerucut, yang kedua adalah menentukan rumus luas dan volume kerucut, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah menghitung luas dan volume kerucut. Untuk pertemuan kedua kita ini, kita akan bahas tentang kerucut, di mana kerucut ini juga bagian dari bangun ruang sisi lengkung. Oke, baiklah, kita masuk. Yang pertama adalah pengertian dari kerucut. Apa itu kerucut? Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Oke, baiklah, kita perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar kerucut, di mana kerucut ini adalah sebuah bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk atau bentuk awalnya adalah diambil dari sebuah tabung. Oke, kalau ilustrasinya ini dalam bentuk tabung, misalnya seperti ini, ya. Oke, apa yang diubah di tabung yaitu kita mengubah tutup tabung menjadi sebuah titik. Tutup tabung tadi yang awalnya adalah berbentuk lingkaran, kita ubah menjadi sebuah titik, di mana titik ini disebut titik puncak. Maka terbentuklah bangun ruang kerucut. Oke, kerucut memiliki 2 sisi, yaitu sisi datar. Ini adalah selimutnya, sisi datar, ya. Ini adalah selimutnya, dan sisi lengkungnya itu adalah keliling alasnya, ya. Oke, di mana kerucut ini adalah merupakan limas. Ini juga sebuah bentuk limas, tapi karena alasnya berbentuk lingkaran, maka dia masuk di bangun ruang sisi lengkung. Seperti yang dipelajari mungkin di kelas 8, materi di kelas 8, limas itu masuk di bangun ruang sisi datar. Kenapa? Karena yang dijelaskan di materi itu adalah sisi alasnya berbentuk sisi datar. Oke. Terus benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin selalu kita jumpai, salah satunya adalah topi ulang tahun. Ini sudah mungkin selalu ditemui. Topi petani, ya, petani biasanya apa ya, bahasa daerah saraung kalau tidak salah. Kon es krim. Kon es krim ini sama dengan biasanya kalau waktu saya masih anak-anak namanya es tontong. Oke, kita lanjut. Itu adalah pengertian kerucut. Kita lanjut, sekarang adalah rumus luas permukaan kerucut. Kita sudah masuk tujuan pembelajaran kedua, yaitu menentukan rumus luas permukaan kerucut. Oke, apa itu luas permukaan kerucut? Luas permukaan ekuivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas satu lingkaran dan satu selimut berbentuk juring. Oke, ini adalah jaring-jaring kerucut, ya. Satu buah lingkaran itu sebagai alas, kalau kita satukan jaring-jaring ini sebagai alasnya kerucut, dan satu buah juring. Ini juring kita dapatkan di materi lingkaran. Ini adalah salah satu unsur dari lingkaran. Oke, juring ini ketika kita bentuk menjadi kerucutnya adalah selimutnya. Oke, misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R, ya, dan tinggi adalah T, maka luas, di mana luas itu sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran ini adalah bagian bawah, ya, sebagai alasnya kerucut, ditambah luas juring ABC. Oke, ini luas juring ABC. Mungkin sudah ditahu apa rumus dari luas juring.
Oke, itu yang akan kita pakai sebentar. Karena kita berbicara dan kita akan tentukan luas, maka semua dari lingkaran ini dan juring ini kita akan berhubungan dengan luasnya. Oke, kita lanjut. Luas lingkaran sebagaimana yang selalu dijelaskan sebelum-sebelumnya, luas lingkaran itu adalah VR pangkat 2. Luas juring ABC di sini adalah VRS. Oke, VR pangkat 2 tambah VRS. Luas lingkaran adalah VR pangkat 2, luas juring ABC adalah VRS. Kita gabungkan menjadi VR kali R tambah S. Oke, S itu adalah garis pelukis kerucut, disimbolkan S. Bagaimana menentukan nilai ketika misalnya ada soal tentang kerucut dan garis pelukis tidak diketahui? Rumus yang kita pakai adalah bentuk ini. Ini sudah jelas di sini. S sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Oke, kita substitusi rumus ini ke dalam S. Maka VR kali R tambah akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Tapi bentuk umum rumus luas kerucutnya adalah ini, ya. Bentuk umum dari luas permukaan kerucut adalah VR kali R tambah S. Oke, kita lanjut. Oke, seperti tadi yang dibahasakan, kenapa garis pelukis ini adalah rumusnya adalah akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Ini berasal dari teorema Pythagoras, segitiga siku-siku. Kenapa bisa R pangkat 2? Kenapa bisa T pangkat 2? Di sini kita akan lihat. Oke, ketika saya tarik garis ke sini sampai titik tengah dari juring ini, kemudian ya saya tarik garis naik sampai di titik puncak atau titik A, maka terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Ini bisa lihat. Oke, saya ulang ya. Dari titik B saya tarik garis ke titik tengah, kemudian saya tarik naik ke titik puncak atau ke titik A sehingga terhubung menjadi segitiga siku-siku atau disebut teorema Pythagoras. Oke, mungkin untuk sisi alasnya kita sebut dengan A, sisi miring kita sebut dengan C, dan sisi tegaknya kita sebut dengan B. Oke, ini adalah keterangannya. A itu sebagai alas, B itu sebagai sisi tegak, dan C itu sebagai sisi miring. Baiklah, rumusnya adalah, mungkin ini sudah materi di kelas 7, kalau tidak salah di kelas 7 atau kelas 8 ini sudah dipelajari. Oke, bagaimana rumus di teorema Pythagoras atau segitiga siku-siku adalah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C itu adalah sisi miring, A itu adalah sisi alas, B itu adalah sisi tegak. Oke, paham? Jelas ya? Kita lanjut. Nah, kemudian kita lanjut. Rumus ini adalah rumus dasarnya ya. Cuman di kali ini, di materi ini saya tambahkan supaya sebentar ketika mengerjakan soal tentang kerucut yang mungkin ada kaitannya dengan teorema Pythagoras, atau kita menggunakan rumus-rumus yang berkaitan dengan teorema Pythagoras atau segitiga siku-siku, mungkin sebentar anak-anakku langsung saja memindahkan rumus yang mungkin saya tambahkan ini, seperti itu. Oke, rumus yang kedua adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Oke, sama ya. Terus yang ketiga adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Atau, nah ini saya sedikit ubah, sebentar anak-anakku pilih yang mana lebih gampang dipahami atau lebih mudah digunakan sebentar. Oke, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, saya ubah menjadi C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, apa bedanya? C-nya sudah hilang kuadratnya. Yang ditambahkan di sini adalah akar dari. Akar dari awalnya tidak ada akar darinya, sekarang berubah menjadi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kita lanjut yang kedua. A sama dengan akar dari C kuadrat kurang B kuadrat. Dan yang terakhir adalah B sama dengan akar dari C kuadrat kurang A kuadrat. Oke,
Rumus pertama digunakan ketika soal menanyakan tentang sisi miringnya atau sisi miring yang ditanyakan. Oke, kita pakai rumus yang pertama. Pilih salah satunya yang mudah dipahami dan mudah digunakan, silahkan. Yang kedua, rumus ini kita pakai ketika sisi alas ditanyakan. Dan yang terakhir adalah ketika sisi tegak yang ditanyakan, maka pakailah rumus yang ketiga. Seperti itu tentang mengingat materi tentang teorema Pythagoras. Mungkin seperti ini saja sekilas. Semoga diingat, anak-anakku mengingat kembali tentang pembelajaran segitiga siku-siku. Paling penting setidaknya anak-anakku paham tentang rumus ini, cara menggunakannya. Oke, kita lanjut. Volume kerucut. Rumus volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga bagian dari volume tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. V sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alas siapa itu adalah ini yang berwarna merah. Luas alas yang berbentuk lingkaran. Otomatis luas lingkaran kita pakai adalah VR pangkat 2. Sama dengan sepertiga VR pangkat 2 kali tinggi. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan. Volume kerucut itu karena tadi bentuk awal dari kerucut itu adalah tabung, di mana bagian tutup tabung atau penutup tabung kita ubah menjadi sebuah titik sehingga hilanglah sebagian dari tabung. Nah, maka bisa dikatakan bahwa kerucut ini sepertiga bagian dari volume tabung. Oke, makanya rumus yang dipakai untuk mencari atau menghitung volume kerucut adalah sepertiga VR pangkat 2 kali tinggi atau kali T. Oke, kita lanjut. Contoh 1. Contoh 1, menghitung luas permukaan kerucut. Hitung luas permukaan kerucut di samping. Oke, perhatikan gambar ini sudah jelas. Oke, penjelasannya adalah diameter kerucut adalah 16 cm. Ketika anak-anakku mendapatkan diameter atau yang diketahui di soal adalah diameter, yang pertama kali harus dilakukan adalah ubah diameter menjadi sebuah jari-jari. Bagaimana caranya? Seperti saya jelaskan di pertemuan pertama, untuk mengubah diameter kita bagi 2 diameternya. Berapapun nilainya, kita bagi 2 nilai dari diameter ini. Diameter kerucut adalah 16 cm, kita bagi 2 menjadi 8. Maka jari-jari kerucut adalah 8 cm. Oke, untuk menyelesaikan rumus sebentar atau untuk memproses rumusnya sebentar, kita otomatis pakai R-nya sama dengan 8 cm. Sedangkan tinggi kerucut adalah 15 cm. Oke, yang diketahui di soal dan bisa diperhatikan di gambar itu hanya diameter yang kita ubah menjadi jari-jari sehingga menjadi 8 cm, dan yang kedua adalah tinggi 15 cm. Tidak diketahui berapa panjang garis pelukis. Otomatis kita menggunakan rumus yang berkaitan dengan teorema Pythagoras tadi. Oke, mungkin bisa dibuka sebentar. Kita undur timernya. Ini sudah jelas di penjelasan tadi, di mana garis pelukis atau disimbolkan S itu sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Itu sama dengan kita substitusi nilai R dan T. Nilai R adalah 8, nilai T adalah 15 cm. Kita ganti nilai R-nya di 8, T-nya kita ganti 15. 8 pangkat 2 tambah 15 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu adalah 64. 15 pangkat 2 itu adalah 225. Ketika kita jumlahkan itu menjadi akar dari 289. Sehingga akar dari 289 itu adalah 17. Maka garis pelukis yang kita gunakan untuk mencari luas permukaan kerucut di contoh 1 adalah 17 cm. Oke, kita masukkan rumus luas permukaan tabung ya. L sama dengan, ini sudah saya sampaikan tadi, bentuk umum dari luas permukaan tabung, bentuk umum dari luas permukaan kerucut adalah L sama dengan VR dikali R tambah S. Nah, sekarang apa yang dilakukan adalah substitusi nilai R dan T. Nilai R ada 8 dan nilai, bukan T ya, ini nilai S ya, karena S kita sudah temukan. Di sini kan nilai S ya, bukan T. Nah, ini salah ya. Oke, substitusi nilai R dan S. R-nya adalah 8 dan S-nya adalah 17. Oke, R kita ganti di sini 8, di
di sini juga R ditambah S. Kita ganti substitusi, nilainya adalah 17. 8 tambah 17 adalah 25. 25 kali 8 itu adalah 200 V. Karena di soal tidak disebutkan berapa V-nya. Oke, kalau anak-anakku bisa menyelesaikan, oke, silakan. Mau pakai 3,14 atau 22/7, itu juga sudah benar. Oke. Jadi luas permukaan kerucut adalah 200 V cm pangkat 2. Kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua adalah menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luasnya. Jari-jari yang akan kita cari. Hitung jari-jari kerucut di samping. Oke, kita bisa perhatikan di mana luas kerucutnya adalah luas permukaan kerucut. Ini yang berwarna biru ya, biru atau pink ini. Nah, adalah 90 pi meter kuadrat. Garis ini adalah garis pelukis yaitu 13 meter. Oke, kita masuk penjelasannya. Panjang garis pelukis adalah S sama dengan 13 ya. Ini salah lagi nih ya. Harusnya 13. Nah, 13 meter. Dan luas permukaan kerucut adalah L sama dengan 90 pi meter pangkat 2. Oke, kita masukkan rumus luas permukaan kerucut, yaitu L sama dengan VR dikali R tambah S. Kemudian kita substitusi nilai L dan S. Nilai L-nya adalah 90 pi, nilai S-nya adalah 13 meter. Kita ganti L menjadi 90 pi, kita ganti S menjadi 13. Oke. Kedua ruas dibagi dengan V. Nah, ruas kiri dan kanan kita bagi V. 90 pi bagi V, hilang V, habis sisanya 90 V. Kita cari V di sini, kemudian kita bagi, kita habiskan. Jadi sisanya adalah R dalam kurung R tambah 13. Oke, 90 sama dengan R kali R tambah 13. Untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan nilai R, perhatikan tabel di bawah. Oke, semua perkalian yang ada di sini hasilnya adalah 90. 1 kali 90 adalah 90, 2 kali 45 adalah 90, 3 kali 30 adalah 90, 5 kali 18 90, 6 kali 15 adalah 90, dan 9 kali 10 itu adalah 90. Oke, apa gunanya, apa fungsinya kita munculkan semua perkalian ini? Gunanya untuk mencari nilai R di sini. Ketika misalnya kita ganti nilai R di sini, yang mana kira-kira ketika kita kalikan itu hasilnya 90. Oke. Angkanya sudah ditebalkan, fontnya sudah ditebalkan, artinya ini yang kita pakai. Oke, kenapa 5 kali 18? Penjelasannya adalah ini. Saya pindahkan ke sini, R kali R tambah 13. Kita pakai R-nya adalah 5. Kita substitusi nilai R menjadi 5. Kita ganti 5 R-nya, di sini juga kita ganti 5. Kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung. 5 tambah 13 adalah 18. Oke. 5 kali 18, 5 kali 18 adalah 90. Jadi otomatis nilai R di sini adalah 5. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah menghitung tinggi kerucut jika diketahui luas. Hitung tinggi kerucut di samping. Oke, ini sudah kelihatan. Hanya yang diketahui adalah jari-jari dan luasnya. Jari-jari kerucut adalah 12 dm atau desimeter, dan luasnya adalah 300 desimeter kuadrat. Seperti biasa kita masukkan rumus luas permukaan tabung. L sama dengan VR kali R tambah S. Kemudian kita substitusi nilai L. Nilai L adalah 300 pi ya. Sorry, ini harusnya ada pi ya. Harusnya ada pi. Oke, 300 V. Kemudian kita substitusi nilai R. R kita ganti 12 ya, 12. Sisanya adalah S. Oke, kedua ruas dibagi dengan 12 pi. Oke. Kenapa 12? Karena ada 12 di sini, kita habiskan 12-nya. 12 pi bagi 12 pi itu habis. 300 pi dibagi 12 pi itu adalah 25. V-nya juga sudah habis. Oke, jadi yang tersisa adalah 25 sama dengan 12 tambah S. Oke. Kita terus selanjutnya untuk menyelesaikan kenapa bisa 13 di sini, kedua ruas dikurangi 12. 12 kurang 12 di sini habis, sisa S. 25 kurang 12 itu adalah 13. Maka S-nya di sini atau garis pelukisnya adalah 13. Kemudian berdasarkan teorema Pythagoras seperti yang saya jelaskan tadi, T itu
adalah sisi tegaknya. Maka kita gunakan tadi T, sisi miringnya adalah S dikurang R. R itu adalah alas. Maka T sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat ya. Ini tidak ada kuadratnya. Nah, kita substitusi nilai S dan R. Nilai S-nya adalah 13, R-nya adalah 12 ya. Oke, 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 13 pangkat 2 itu adalah 169, dikurang 12 kuadrat itu adalah 144. 169 kurang 144 adalah akar dari 25. Jadi, akar dari 25 adalah 5. Maka tinggi yang diperoleh adalah 5 desimeter. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut untuk contoh yang keempat, yaitu menghitung volume kerucut. Hitunglah volume kerucut di samping, di mana diameter kerucut adalah 24 cm. Ingat kembali, ini diameter, kita ubah menjadi jari-jari. 24 bagi 2 adalah 12. Sedangkan panjang garis pelukisnya adalah 20 cm. Oke, ini sudah jelas di sini. Maka, karena volume kerucut yang kita tanyakan, maka rumusnya itu adalah V sama dengan sepertiga VR kuadrat kali T. S tidak muncul di sini. Nah, hanya T. Sedangkan T di soal, di gambar itu tidak diketahui. Bagaimana caranya mencari T? Kita tetap pakai teorema Pythagoras. Oke, T sama dengan akar dari S pangkat 2 atau S kuadrat dikurang R pangkat 2. Oke, seperti sebelumnya di contoh sebelumnya. Oke, di mana S itu kita substitusi nilainya adalah 20 dan R itu adalah 12. Maka 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 20 kuadrat itu adalah 400, 12 kuadrat itu adalah 144. 400 kurang 144 adalah akar dari 256. Akar dari 256 itu adalah 16. Maka tingginya adalah 16. Sehingga volumenya adalah V sama dengan sepertiga VR kuadrat kali T. Rumus volume tabung. Rumus volume kerucut. Nah, ini salah lagi nih ya. Oke. Kita substitusi nilai R dan T. R-nya adalah 12 dan T-nya tadi kita dapatkan adalah 16. Sepertiga V dikali R-nya adalah 12, 12 kuadrat dikali 16. Oke. 12 kuadrat itu sama dengan 144 atau 12 kali 12. 12 bagi 3 itu adalah 4. 4 kali 12 itu adalah 48. 48 kali 16 itu adalah 768 V. Volume dari kerucut adalah 768 V meter kubik atau meter pangkat 3. Oke, kita lanjut. Contoh kelima, yaitu menghitung jari-jari kerucut jika diketahui volume. Hitunglah jari-jari kerucut di samping. Tinggi kerucut adalah 12 cm. 12 meter atau ya 12 meter ya, salah lagi nih. 12 meter dan volume adalah 196 V meter kubik. Oke, seperti bisa diperhatikan juga di gambar. Oke, volume sama dengan sepertiga VR kuadrat dikali T. Ini adalah rumus volume. Salah lagi. Volume kerucut. Kita substitusi nilai V dan T, di mana T itu adalah 12 dan V itu adalah 196 pi. Kita ganti V menjadi 196 pi sama dengan sepertiga pi R kuadrat kali T itu adalah 12. Oke. Kemudian kedua ruas dibagi 4 pi. Oke, 4 pi ini kita bagi 4 pi habis sisa R pangkat 2. 196 pi dibagi 4 pi itu adalah 49, pi-nya habis. 49 sama dengan R pangkat 2. Oke, kalau kita balik itu menjadi R pangkat 2 sama dengan 49. Kuadrat ketika pindah ruas berubah menjadi akar. Jadi R sama dengan akar dari 49 adalah 7. Maka jari-jari kerucut adalah 7 meter. Oke, bagaimana? Semoga dipahami dari contoh-contoh, penjelasan contoh-contoh yang saya jelaskan tadi. Kalaupun mungkin ada yang belum dipahami, bisa kontak langsung ke nomor Bapak atau ke japrik ke Bapak, silakan. Atau mungkin kalau ada kesempatan ketika kumpul tugas sambil bertanya tentang contoh-contoh, penjelasan contoh-contoh sekarang seperti itu. Baiklah, kita masuk yang terakhir adalah
tugas. Oke, ada 2 tugas, silahkan kerjakan. Tugas tolong yang belum mungkin saya periksa, yang belum saya periksa catatan sama tugasnya, pekan depan insya Allah silahkan bawa. Ada 2 catatan, pertemuan pertama dan pertemuan sekarang, pertemuan kedua, tugas pertama dengan tugas yang kedua ini, seperti itu. Oke, jadi ada 2 tugas, tentukan luas permukaan dan volume dari bangun kerucut berikut. Ini sudah ada penjelasannya, tolong di putar ulang videonya. Yang kedua adalah tentukan panjang dari unsur kerucut yang dinyatakan sebagai berikut. Yang dinyatakan artinya yang tanda tanya ya. Yang ditanyakan, bukan dinyatakan tapi ditanyakan. Ini R sama dengan tanda tanya, artinya jari-jari yang ditanyakan. Oke? Semoga dipahami, semoga bisa dikerjakan. Insya Allah pekan depan saya tunggu mulai Senin sampai Jumat insya Allah, Senin sampai Sabtu insya Allah. Kalaupun mungkin saya tidak ada, tolong dititip sama teman-teman guru di sekolah. Nanti insya Allah saya datang baru saya periksa. Oke, baiklah. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kedua kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari insya Allah bisa bermanfaat untuk anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.